warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnita, NIM 21052027. Nah, di sini saya bertindak sebagai moderator dari kelompok 5. Di sini kami kelompok 5 akan membahas tentang proses pengangkatan penghulu. Nah, sebelum kita mulai materinya, perkenalkan dulu nama-nama dari kelompok kami, yaitu saya sendiri Yusnita dengan NIM 21052027. Yang kedua ada Silva NIM 21052021. Yang berikutnya ada Sepsi Amelia Juliana dengan NIM 21052020. Ada Vina Ilham Tama dengan NIM 21052022. Ada Nala of Tayanti dengan NIM 21052057. Dan yang terakhir ada Muhammad Ihsanul Haldi dengan NIM 21052055. Baiklah, pembacaan materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Silva. Kepada Saudari Silva kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva dengan NIM 21052021 akan menyampaikan materi tentang pengangkatan penghulu di Minangkabau. Penghulu di Minangkabau adalah pemimpin kaum. Beliau diangkat oleh sanak kemenakannya. Gelar Sako dan Pusako yang disandangnya merupakan gelar turun-temurun dari niniak turun ke mamak, dari mamak turun ke panakan. Untuk mendapatkan gelar seorang penghulu, maka diadakanlah upacara pengangkatan penghulu adat atau batagak penghulu. Pengangkatan penghulu adat atau batagak penghulu adalah merupakan upacara adat Minangkabau dalam rangka meresmikan seorang menjadi penghulu. Untuk pemateri kedua akan dibacakan oleh Saudari Sepsi. Kepada Saudari Sepsi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepsi Amelia Juliana dengan NIM 21052020. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu alasan pengangkatan penghulu. Alasan pengangkatan penghulu yang pertama yaitu hidup bakarelan. Hidup bakarelan artinya pertukaran penghulu disebabkan karena penghulu yang lama sudah tidak sanggup lagi menjalankan tugasnya. Sebagaimana pepatah mengatakan, bukitlah tinggi, lurahlah dalam, sehingga ia perlu diganti. Yang kedua, mati batungkek budi. Mati batungkek budi maksudnya adalah penghulu yang meninggal dunia dalam keadaan masih memegang jabatan kepenghuluannya, sedangkan orang yang menerima jabatan kepenghuluan selanjutnya disebut batungkek budi. Gelar pusaka yang dihimbaukan di tanah sirah yang artinya pusara. Keadaan seperti ini segera mengadakan helat untuk menegakkan kepenghuluannya. Yang ketiga, membangkit batang terandam. Membangkit batang terandam maksudnya yaitu mengangkat seorang penghulu setelah gelar pusaka sudah lama terpendam yang disebabkan karena kekurangan alat untuk melaksanakannya. Yang keempat, melakekkan baju talipe. Maksudnya yaitu gelar pusaka tidak dipakai. Dalam hal ini bukan alat yang kurang, tetapi orang yang akan menyandang gelar tersebut tidak ada. Ini mungkin disebabkan karena orang yang berhak menyandang gelar pusaka masih kecil, sehingga pusaka dilipat dahulu, menunggu dia akil balik dan berakal. Setelah ia balik dan berakal, barulah diadakan pengangkatan penghulu tersebut. Yang kelima, menurunkan nantagantuang. Maksudnya yaitu mengangkat seorang penghulu dengan alasan pengangkatan sudah lama tertangguh karena belum mendapatkan kesepakatan dari kaum kemenakan terhadap calon pengganti penghulu, sehingga gelar pusaka tersebut digantung. Yang keenam, yaitu babalah si baju. Babalah si baju atau disebut juga dengan padi sarumpun dibagi dua, artinya menambah penghulu baru karena anak kemenakan bertambah banyak. Yang ketujuh, menggunting siba baju. Menggunting siba baju artinya mendirikan penghulu baru karena ada persengketaan di antara beberapa kaum dalam menentukan calon pengganti penghulu. Yang kedelapan,
gadang menyimpang. Gadang menyimpang di sini maksudnya yaitu mendirikan penghulu baru oleh suatu kaum yang ingin memisahkan diri dari kepemimpinan yang telah ada. Pembacaan materi ketiga akan dibacakan oleh Saudara Iksan. Kepada Saudara Iksan dipersilakan. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang syarat-syarat untuk menjadi seorang penghulu. Yang pertama adalah haruslah seorang lelaki. Sekalipun masyarakat Minangkabau itu menganut prinsipnya matrilineal, namun untuk menjadi seorang penghulu yang memimpin atas kaumnya itu haruslah seorang lelaki. Hal ini sesuai atas pencerminan dari prinsip masyarakat Minangkabau itu sendiri, yaitu adat Basani Syara dan Syara Qasadi Kitabullah, yang menempatkan laki-laki adalah pemimpin atas perempuan. Yang kedua, baik zatnya. Seorang calon penghulu itu haruslah berasal dari keluarga yang baik-baik dan tidak tercela. Karena dari latar belakang keluarga yang baik-baik ini akan mencerminkan bagaimana akhlak dan juga budi pekerti penghulu yang akan dilantik menjadi pemimpin ke depannya. Selanjutnya, kaya. Seorang penghulu haruslah seseorang yang memiliki kecukupan harta, karena agar tidak menyusahkan anak dan kemenakannya, dan juga kelak dia akan bertanggung jawab atas kaumnya baik secara moral maupun material. Selanjutnya, kaya budi. Seorang penghulu itu haruslah memiliki tingkah laku yang baik, budi pekerti yang bagus, dan juga akhlak yang bagus. Karena selain akan memimpin atas kaumnya, dia akan menjadi contoh dan juga pedoman daripada kaumnya. Selanjutnya, yang kelima adalah balik dan berakal. Seorang penghulu haruslah seorang yang telah dewasa dan memiliki akal pemikiran yang baik agar bagus dalam memimpin kaumnya. Yang keenam, adil. Seorang penghulu haruslah seorang yang adil atas dirinya dan kaumnya, dan dapat menimbang samu bare dan mengukur samu panjang. Yang ketujuh, arif dan bijaksana. Calon penghulu haruslah seorang yang memiliki pemikiran tajam dan juga cerdas, serta paham akan kondisi-kondisi yang nanti akan datang kepadanya. Yang kedelapan, tabligh. Calon penghulu haruslah seseorang yang senantiasa menyampaikan hal yang baik itu kepada anak kemenakannya dan juga kaumnya. Kesembilan, berilmu. Seorang calon penghulu diharapkan adalah seorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas, wawasan yang tinggi, dan ilmu yang banyak, serta memiliki gagasan yang positif untuk kedepannya dalam memimpin kaum. Ke-10, tulus dan sabar. Perasaan yang tulus, lurus dan benar, serta ikhlas dalam menerima dan juga memberi kepada kaumnya, dan juga sabar. Sebagai seorang pemimpin, dia juga harus memiliki jiwa yang sabar dan berlapang dada atas segala pujian dan juga upatan dari kaumnya. Untuk pembacaan materi keempat akan dibacakan oleh Vina Ilham Tama. Kepada Vina, kami persilakan. Baiklah, saya Vina Ilham Tama akan menjelaskan materi tentang proses batagak penghulu. Yang pertama itu adalah penentuan baniah. Penentuan baniah itu maksudnya adalah menentukan bakal calon yang akan dijadikan atau yang akan diangkat menjadi penghulu kaum. Nah, kemudian yang kedua itu ada dituah dicilakoi. Dituah dicilakoi ini maksudnya adalah bakal calon yang sudah dipilih tadi dibicarakan dulu bibit bobotnya baik buruknya di dalam sebuah forum yang dihadiri oleh kaum lelaki dan kaum wanita. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah penyerahan baniah. Setelah dibicarakan bagaimana baik buruknya si calon penghulu ini, kemudian proses selanjutnya itu adalah penghulunya ini diserahkan kepada kaumnya untuk dilantik. Tentunya setelah adanya kata mufakat. Untuk pembacaan materi yang terakhir akan dibacakan oleh Saudari Nala. Kepada Saudari Nala kami persilakan. Baiklah, saya Nala Aftayanti, NIM 2105-2057, akan melanjutkan penjelasan materi tentang proses batagak penghulu. Proses selanjutnya yaitu manakok hari. Manakok hari berarti kapan perhelatan atau acara diberlangsungkan. Manakok hari juga ditentukan dalam rapat penghulu setungku. Di sini, anak kemenakan membagi-bagi tugas untuk dikerjakan pada acara nanti.
Yang terakhir yaitu upacara malewakan gala. Untuk peresmian pengangkatan calon penghulu menjadi penghulu bagi negeri, diadakan jamuan seisi nagari dengan maksud agar gelar itu dapat diketahui oleh pihak umum. Dalam menjamu ini diberlakukan apa yang dikatakan dengan mengisi adat, yaitu menurunkan jamuah. Artinya mengeluarkan padi dari rangkyang dan menyembelih hewan. Sekian penjelasan materi dari saya. Baiklah, mungkin itulah yang dapat kelompok kami sampaikan dan sajikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata perilaku kami yang tidak mengenakan di hati teman-teman sekalian. Kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.